Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ayatullah Mikhal Musyafi, SE AKMK, selaku dosen mata kuliah Data Raya dan Pemrograman, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Boleh di next slide. Pada kesempatan kali ini, saya Anyesa Fitri selaku moderator dari kelompok 8 akan memimpin presentasi mengenai hasil diskusi dari tugas pertemuan kedua terkait literasi digital. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Kuratul Akyun, Fika Afiatul Maula, Yoga Landa Fatmanto, dan Afra Farhana Sonia Putri. Boleh di next slide. Baik, untuk slide pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan literasi digital? Nah, menurut Paul Gilster itu literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui komputer. Nah, sedangkan menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, dan memanfaatkan teknologi digital untuk mendapatkan, mengevaluasi, dan mekomunikasikan informasi. Jadi, literasi digital merupakan keterampilan penting dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi melalui teknologi digital. Baik menurut Paul Gilster maupun UNESCO, literasi digital mencakup kemampuan dalam mengelola serta mengevaluasi informasi dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan individu untuk beradaptasi dan berkomunikasi secara efektif di era digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah dampak positif literasi digital. Yang pertama ada meningkatkan akses terhadap informasi. Literasi digital memungkinkan individu untuk mengakses berbagai informasi dari seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Dengan adanya internet dan berbagai platform digital, soalnya baik itu dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun hiburan. Sebagai contoh, seorang pelajar yang sedang mengerjakan tugas dapat mencari referensi dari jurnal akademik, artikel berita, atau video pembelajaran di internet. Begitu juga dengan seorang petani yang ingin meningkatkan hasil panennya, ia dapat mencari informasi mengenai teknik pertanian modern melalui blog, video, tutorial, atau forum diskusi. Dengan akses informasi yang lebih luas ini, individu dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan terkini. Selanjutnya ada meningkatkan pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang sangat terbantu dengan adanya literasi digital. Saat ini, platform pembelajaran daring atau online learning yang menyediakan berbagai materi edukatif dalam bentuk teks, audio, dan video. Siswa dan mahasiswa dapat mengakses materi pelajaran, mengikuti kursus daring, serta mengerjakan latihan soal secara digital tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Sebagai contoh, platform seperti Ruang Guru dan lain sebagainya memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk belajar berbagai disiplin ilmu mulai dari matematika, bahasa, hingga keterampilan teknis seperti coding dan desain grafis. Dengan demikian, literasi digital memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi mereka tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pendidikan formal di sekolah atau universitas. Selanjutnya, memperluas peluang kerja. Di era digital, banyak perusahaan mencari karyawan yang memiliki keterampilan digital seperti mengoperasikan perangkat lunak, memahami data analisis, serta mampu beradaptasi dengan teknologi baru. Dengan literasi digital, individu memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, baik di sektor formal maupun informal. Selain itu, literasi digital juga membuka kesempatan untuk bekerja secara mandiri atau menjalankan bisnis online. Misalnya, seorang yang memiliki keterampilan desain grafis dapat bekerja sebagai freelance dan menawarkan jasanya melalui platform digital.
Demikian pula, seorang pelaku usaha dapat memanfaatkan e-commerce untuk menjual produknya secara daring, sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dibandingkan dengan berjualan secara konvensional atau manual ya guys. Selanjutnya adalah mempermudah komunikasi dan kerjasama. Teknologi digital memungkinkan individu untuk berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai belahan dunia secara cepat dan efisien. Dengan adanya media sosial, email, dan aplikasi video konferensi seperti Zoom atau Google Meet, komunikasi dapat dilakukan tanpa harus bertemu langsung. Dalam dunia kerja, misalnya, banyak perusahaan yang menerapkan sistem kerja jarak jauh atau remote working yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dari rumah atau dari tempat lain yang nyaman bagi mereka. Dengan bantuan teknologi digital, tim kerja dapat berkolaborasi dalam berbagai proyek secara efisien, berbagi dokumen melalui cloud storage, serta berdiskusi melalui platform komunikasi digital. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga menghemat waktu dan biaya perjalanan. Dampak positif yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran terhadap isu sosial. Literasi digital juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu sosial, politik, dan lingkungan. Dengan adanya akses ke berita, diskusi daring, dan kampanye sosial, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai contoh, gerakan sosial seperti kampanye lingkungan atau hak asasi manusia seringkali mendapatkan dukungan luas melalui media sosial. Individu yang memiliki literasi digital yang baik dapat memahami informasi secara kritis, membedakan berita yang valid dengan hoaks, serta berpartisipasi aktif dalam diskusi atau aksi sosial yang mereka anggap penting. Dengan demikian, literasi digital dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan terlibat dalam upaya perbaikan sosial. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada dampak negatif literasi digital. Untuk dampak negatif yang pertama itu ada penurunan kemampuan membaca. Pada generasi seperti saat ini, mereka lebih suka dengan berbagai konten pendek di media sosial daripada teks panjang yang mendalam. Nah, dari kebiasaan ini dapat membuat kemampuan membaca analitis mereka turun. Padahal kemampuan ini sangat penting untuk berpikir kritis. Selain itu, akibat lainnya yaitu jika kita melihat langsung di lapangan, banyak dari generasi sekarang ini kesulitan untuk memahami bacaan kompleks seperti literatur klasik atau artikel ilmiah. Dan kualitas tulisan mereka pun tentu sangat menurun karena tidak terbiasa mengembangkan ide secara mendalam. Untuk dampak negatif yang kedua ada gangguan konsentrasi. Dengan kebiasaan anak muda yang menggunakan banyak teknologi, dapat membuat mereka sulit untuk berkonsentrasi. Seperti misalnya dengan mereka sering membuka beberapa aplikasi saat belajar, hal itu dapat membuat terpecah perhatian mereka dan mengurangi pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Untuk dampak negatif yang ketiga, ada penyebaran konten negatif. Kurangnya literasi digital dapat membuat berita palsu cepat menyebar di media sosial. Banyak orang langsung membagikan informasi tanpa tahu kebenarannya seperti apa. Dan algoritma media sosial memperarah masalah ini dengan memprioritaskan konten yang viral dan mengejutkan. Dan dampaknya ini, masyarakat dapat terpecah belah secara politik, konflik antar kelompok, serta kepercayaan terhadap media dan pakar menurun. Untuk dampak negatif yang keempat, ada keamanan data pribadi. Dengan semakin banyak orang menggunakan teknologi digital, maka dari itu akan semakin tinggi risiko kebocoran data pribadi. Banyak pengguna yang tidak berhati-hati dalam melindungi informasi sensitif mereka saat online, maupun sering membagikan data mereka tanpa tahu bagaimana data tersebut dapat nantinya disalahgunakan. Untuk dampak yang kelima, itu ada psikologis pada kesehatan mental. Terlalu sering menggunakan media sosial tentu dapat merusak kesehatan mental, terutama pada anak-anak dan remaja. Media sosial dapat membuat kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain, padahal yang kita lihat itu hanyalah versi tersaingi dari hidup mereka. Selain itu, untuk masalahnya itu ada tekanan untuk tampil sempurna online membuat kasus depresi, kecemasan, dan gangguan citra tubuh meningkat.
Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya itu ada strategi pengembangan ide dengan pemanfaatan teknologi. Jadi yang pertama, langkah yang pertama itu ada mengasah keterampilan digital. Sebelum mengembangkan konsep baru, penting untuk memahami bagaimana teknologi bekerja dan bagaimana cara menggunakannya secara maksimal. Kemampuan dalam mengoperasikan dan memahami teknologi menjadi dasar utama dalam menciptakan inovasi. Untuk meningkatkan pemahaman, kita perlu meningkatkan literasi digital dengan mempelajari berbagai teknologi yang relevan seperti AI, blockchain, atau Internet of Things atau IoT. Selain itu, eksplorasi terhadap alat dan platform digital juga diperlukan, misalnya dengan menggunakan software desain, pengembangan aplikasi, atau alat pemrosesan data untuk memahami cara kerja teknologi secara lebih mendalam. Kemudian yang kedua ada mengadopsi mindset inovatif. Agar dapat mengembangkan ide baru, diperlukan pola pikiran yang terbuka dan kreatif. Seseorang tidak boleh terpaku pada cara konvensional dalam menggunakan teknologi, tetapi harus mencari cara baru untuk memanfaatkannya secara lebih efisien dan inovatif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pemikiran terbuka, di mana seseorang terus mencari cara baru untuk memanfaatkan teknologi secara lebih optimal. Selain itu, teknik seperti brainstorming, mind mapping, atau design thinking dapat membantu dalam menggali berbagai kemungkinan yang belum terpikirkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, berkolaborasi dan membangun jaringan. Banyak inovasi besar muncul dari kerjasama tim dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan berkolaborasi, seseorang dapat memperoleh perspektif baru, berbagi wawasan, serta mendapatkan dukungan teknis yang lebih baik. Dalam era digital, kolaborasi bisa dilakukan secara virtual melalui berbagai platform seperti Google Docs, Slack, atau Trello yang memungkinkan kerjasama dengan orang lain meskipun berada di lokasi yang berbeda. Selain itu, membangun jaringan digital dengan bergabung dalam komunitas profesional, mengikuti diskusi online, dan berinteraksi dengan para ahli di bidang teknologi dapat membantu memperluas wawasan serta mempercepat proses inovasi. Kemudian selanjutnya, yang keempat, memanfaatkan peluang digital. Teknologi telah menciptakan banyak peluang baru untuk inovasi. Dalam dunia yang semakin digital ini, seseorang harus mampu melihat dan memanfaatkan peluang tersebut untuk mengembangkan konsep baru. Salah satu cara untuk memanfaatkan peluang digital adalah dengan mengikuti pembelajaran online melalui platform seperti Coursera, Udemy, ataupun YouTube untuk mempelajari tren teknologi baru. Selain itu, membangun kehadiran online dengan membuat blog, website, atau media sosial dapat menjadi langkah strategis untuk mendokumentasikan ide serta membangun reputasi di bidang tertentu. Yang terakhir, yang kelima, mencari inspirasi dan sumber kreatif. Banyak ide baru muncul dari tren industri dan kebutuhan pasar yang sedang berkembang. Oleh karena itu, penting untuk selalu mencari inspirasi dari berbagai sumber agar dapat mengembangkan konsep yang relevan dan memiliki nilai tambah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengikuti tren industri dengan membaca berita teknologi, mengikuti konferensi, dan mempelajari inovasi terbaru di bidang yang diminati. Selain itu, berinteraksi dengan komunitas kreatif seperti komunitas startup, forum teknologi, atau diskusi online juga dapat membantu dalam mendapatkan wawasan baru serta inspirasi untuk menciptakan ide yang inovatif. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah contoh implementasi teknologi. Yang pertama, router Wi-Fi ke seluruh area sekolah. Saat ini, sekolah perlu untuk dapat memberikan akses internet kepada para siswanya. Tentunya, akses Wi-Fi ini untuk tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, Wi-Fi hanya dapat terkoneksi untuk melihat web-web yang berhubungan dengan pelajaran. Kemudian yang kedua, proyektor untuk mempresentasikan materi. Saat ini, hampir semua sekolah sudah menyadari pentingnya proyektor untuk mempermudah mempresentasikan materi pelajaran. Sayangnya, masih banyak sekolah yang kualitas proyektornya kurang memadai. Hal ini menyebabkan gambar hasil proyeksi kurang tajam dan sulit terlihat oleh seluruh siswa, khususnya siswa yang duduk di belakang. Oleh sebab itu, pastikan memahami jenis proyektor yang tepat untuk suatu ruangan dengan ukuran tertentu.
Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis digital dengan papan tulis interaktif. Beberapa kampus masih menerapkan belajar online, khususnya pada kelas paralel atau kelas karyawan. Papan tulis interaktif dapat menjadi solusi bagaimana belajar online bisa lebih menyenangkan, mudah dipahami, dan bisa meningkatkan interaksi antara pengajar dan peserta didik. Kemudian yang keempat, audio sistem sekolah. Teknologi audio sistem juga sangat penting di sekolah. Selain memudahkan memberikan informasi kepada mahasiswa, audio sistem juga dapat menjadi media peringatan adanya bahaya. Kemudian yang kelima, kios di perpustakaan. Kios sangat penting pada sebuah perpustakaan untuk membantu kerja dari petugas perpustakaan. Siswa atau mahasiswa dapat mencari ketersediaan buku perpustakaan melalui kios yang tersedia. Kemudian yang terakhir adalah kamera pengenal wajah. CCTV sangat penting untuk ada di area sekolah. Fungsinya tentu untuk meningkatkan keamanan. Tentunya akan lebih aman lagi jika terdapat kamera pengenal wajah yang dapat membantu mengetahui ada tidaknya orang asing yang masuk ke area sekolah. Boleh, next. Baik, untuk kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami adalah literasi digital penting untuk meningkatkan akses informasi, pendidikan, dan peluang kerja. Namun juga masih memiliki dampak negatif seperti gangguan konsentrasi dan ancaman keamanan data. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dan strategi inovatif diperlukan untuk melindungi diri serta memanfaatkan peluang digital secara optimal. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili rekan yang lain meminta maaf apabila ada salah pengucapan ataupun ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.